Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin risol lagi, ini ala Semarangan. Jadi rasanya tuh perpaduan gurih terus ada manisnya. Di sini aku pakai resep ekonomis dan untuk membentuk risolnya aku pakai alat lipat risol, jadi panjangnya ini seragam. Tuh dalamnya kelihatan lembut banget ya. Ini cocok banget buat ide bakulan atau bisa juga buat stok cemilan di rumah karena bisa di frozen. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat isian risol. Siapkan wajan yang agak besar, kemudian wajannya kita panaskan. Tambahkan dengan 40 gram margarin. Tunggu sampai margarin meleleh, kemudian tambahkan dengan 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu dan wangi. Penumisan ini wajib banget sampai bawangnya layu dan wangi ya teman-teman, supaya rasanya nggak langu. Nah, kalau bawangnya udah wangi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menambahkan sayur-sayurannya. Untuk sayurnya aku menggunakan 500 gram kentang yang udah aku potong dadu, kemudian aku rebus sampai empuk. Masukkan kentang ke tumisan bawang. Tumis kentang sambil sedikit dihancurkan, tapi jangan sampai yang hancur banget. Kalau udah setengah hancur seperti ini, kemudian aku tambahkan dengan 200 gram wortel yang udah aku potong dadu kecil. Kemudian wortelnya ini udah aku rebus di air mendidih selama kurang lebih 10 menitan. Tambahkan juga dengan kurang lebih 1-2 buah jagung manis yang udah direbus. Sayurannya aku pakai 3, teman-teman bisa menambahkan sayuran yang lain. Kalau misalnya pengen bisa pakai buncis atau yang lainnya. Aduk semua sayuran sampai tercampur rata dengan bawangnya. Dan kalau udah cukup rata, langkah selanjutnya aku tambahkan dengan 500 gram daging ayam yang udah aku rebus, kemudian aku suwir-suwir. Daging ayam ini aku rebus dengan menambahkan daun salam supaya aromanya lebih wangi. Selanjutnya aku tambahkan dengan 40 gram kental manis, di sini untuk menambahkan rasa manisnya dan supaya lebih creamy. Tambahkan juga dengan kurang lebih 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai rata supaya gula, garam, kaldu ayam, dan juga lada bubuknya tercampur rata dengan sayuran. Kalau dirasa udah cukup rata, tambahkan dengan 100 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan juga dengan 20 gram tepung maizena. Ini kita aduk supaya tepungnya agak tercampur rata dengan sayuran dan ayam. Kedua tepung ini berfungsi supaya teksturnya jauh lebih kental, lebih creamy, dan juga lebih lembut. Nah, kalau udah agak tercampur seperti ini, langkah selanjutnya tambahkan dengan 400 ml susu cair, aku pakai yang full cream. Kemudian aku tambahkan juga dengan 300 ml air matang. Aduk air dan susu sampai tercampur rata. Dan di sini aku masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai teksturnya menjadi mengental, meletup-letup, dan matang. Dan setelah aku masak beberapa menit aja, ini teksturnya udah mulai mengental, udah ada beberapa yang meletup-letup, tapi di sini terus aku masak ya, sampai teksturnya menjadi mengental dan agak kalis. Sengaja di sini aku masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil supaya kematangannya lebih sempurna dan jadinya isian risol ini nggak mudah basi. Isian risol dengan isi sayuran seperti ini biasa disebut rogut. Dan yang membedakan isian risol khas Semarangan ini adalah rasanya tuh perpaduan gurih terus ada manis-manisnya. Tapi di sini manisnya nggak aku buat yang lebay atau berlebihan ya teman-teman. Jadi udah pas banget perpaduan manis dan gurih. Supaya warnanya lebih cantik dan aromanya lebih wangi, aku tambahkan dengan 3 batang daun bawang dan juga 1 batang daun seledri yang udah aku potong kecil-kecil. Aduk sampai rata dan masak sampai daun bawang dan daun seledrinya layu. Setelah daunnya layu, isian rogut ini akan kita diamkan dulu sampai agak dingin. Dan selagi menunggu isian rogut dingin, kita akan membuat kulit dari risolnya. Aku bikinnya ekonomis dan cara bikinnya itu gampang banget. Pertama-tama, siapkan wadah atau bowol yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 15 gram susu bubuk. 1 sendok teh garam. Dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk semua bahan pakai whisker sampai tercampur rata. Dan kalau udah cukup rata, tambahkan dengan kurang lebih 600-700 ml air matang. Tuang air dan saat menuang ini sambil diaduk-aduk ya supaya tepungnya nggak begitu menggumpal.
Kalau dirasa adonannya masih terlalu kental, teman-teman bisa menambahkan air sedikit demi sedikit. Tadi aku tambahkan 600 ml dulu, kemudian aku rasa masih terlalu kental, aku tambahkan lagi sekitar 100 ml. Tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian kocok lepas sampai telurnya tercampur rata dengan adonan. Kalau udah rata, selanjutnya aku akan menambahkan beberapa lemak. Di sini aku menggunakan sekitar 15 gram minyak goreng dan 25 gram margarin yang udah aku lelehkan sebelumnya. Kondisi margarin saat aku masukkan ke dalam adonan udah hangat-hangat kuku, hampir dingin ya. Kemudian ini kita kocok lepas sampai benar-benar rata. Tujuan dari penambahan minyak goreng ini adalah supaya tekstur adonannya lebih lentur, lebih lembut, dan juga nggak terlalu lengket di dalam wajan. Aku suka banget sama adonan kulit risol ini karena menghasilkan kulit yang tipis, kemudian teksturnya juga lembut dan gampang banget pas digulung. Sebelum digunakan, pastikan diaduk dulu supaya tepungnya nggak ada yang mengendap di dasar. Kemudian akan aku ambil sekitar 1 sendok sayur adonan. Tapi sebelumnya di sini aku akan oles dulu wajannya menggunakan minyak tipis-tipis aja. Dan wajannya juga kita panaskan sampai benar-benar panas. Nah, kalau udah cukup panas, ambil sekitar 1 sendok sayur adonan. Kita tuang ke dalam wajan yang udah panas. Ini saat kita tuang pastikan ada bunyinya ya. Nah, bunyi ini menandakan kalau wajannya udah panas dan akan menghasilkan pori-pori di bagian dasar. Dengan adanya pori-pori kecil di bagian dasar akan membuat adonan kulitnya akan jauh lebih lentur dan lebih lembut. Masak sebentar sampai kulit risol gampang terlepas, dan kalau udah gampang terlepas langsung aja kita balik. Nah, ini hasilnya, ini cukup mengkilap, tipis, dan juga lentur. Aku ulangi lagi ya caranya, ini kita tunggu dulu sampai teflonnya agak panas, tapi jangan yang terlalu panas banget. Kalau udah panas langsung aja kita tuang adonan sebanyak kurang lebih 1 sendok sayur, kemudian kita masak sampai matang dan gampang terlepas. Ciri-ciri adonan kulit yang udah matang ini bisa terlihat menggembung dan saat kita goyangkan dia gampang banget dilepaskan. Kalau udah terlepas di piring, ini langsung aja mau aku balik, bisa dilihat ya, ini teksturnya benar-benar tipis banget dan sangat lembut. Semua komponen atau semua bahannya udah kita buat dan udah kita siapkan. Untuk tambahannya aku menggunakan telur rebus yang udah aku potong menjadi 6 bagian. Semua bahan udah siap, sekarang saatnya ke pengisian. Aku menggunakan alat lipat risol supaya panjangnya lebih seragam. Cara penggunaannya ini gampang ya, letakkan kulit risol di tengah-tengah, posisikan yang mulus berada di atas dan yang berpori berada di bawah. Tambahkan 1 sendok makan penuh isian raw good, isiannya kita bentuk memanjang, kemudian tambahkan juga dengan 1 potong telur rebus. Lipat kedua sisinya menggunakan alat, jadi panjangnya nanti akan seragam ya. Setelah kedua sisi dilipat, langkah selanjutnya kita akan gulung mulai dari ujung. Ambil bagian ujung seperti ini, kemudian gulung secara perlahan-lahan. Dari gulungannya ini udah kelihatan ya, tekstur dari kulit risolnya sangat lembut dan lentur, jadi gampang banget pas digulung. Oh ya, yang wajib diperhatikan, posisinya yang mulus tadi berada di atas dan yang berpori berada di bawah. Kalau misalnya terbalik posisinya, bisa dipastikan nanti akan susah digulung dan nantinya jadi kurang lentur. Aku ulangi lagi ya caranya. Pertama kita ambil kulit risol, letakkan di tengah-tengah. Posisikan permukaan yang mulus berada di atas dan yang berpori berada di bawah. Isi dengan raw good kira-kira 1 sendok makan penuh, kemudian isiannya kita panjangkan seperti ini. Tambahkan 1 potong telur rebus. Lipat kedua sisinya dengan menggunakan alat pelipat risol. Dan setelah dilipat, ini langsung aja bisa kita gulung. Nah, ini bisa dilihat cara gulungnya ini gampang banget karena tekstur dari kulitnya ini jujur aku suka banget. Dia itu sangat ekonomis, cuma pakai 1 butir telur aja tapi hasilnya sangat memuaskan. Oh ya, untuk informasi, 1 resep isian raw good tadi hasilnya tuh banyak banget. Sedangkan untuk 1 resep kulit risolnya sendiri menghasilkan kulit sebanyak kurang lebih 15 lembar. Jadi, di sini aku menggunakan 2 kali resep kulit risol dan 1 kali resep isian raw good. Hasil risol yang aku bikin sebanyak kurang lebih 30 pieces, tapi isiannya masih lebih sedikit. Kira-kira masih bisa untuk sekitar 5 pieces lagi. Setelah diisi, langkah selanjutnya tentunya akan kita beri pelapis. Pelapis yang pertama aku celupkan ke putih telur. Kalau nggak ada putih telur berlebih, bisa diganti dengan campuran tepung terigu protein sedang yang ditambahkan air sampai teksturnya menjadi encer. Setelah dicelupkan ke bahan basah, kita gulingkan ke bahan kering. Di sini aku pakai tepung roti. Kita gulingkan sampai menutupi seluruh permukaannya seperti ini. Nah, ini hasilnya kalau kita gulingkan sebanyak 1 kali pelapisan.
Kalau pengen lebih maksimal dan hasilnya juga lebih besar dan lebih kriuk, sebaiknya kita gunakan 2 kali pelapisan. Jadi setelah kita gulingkan ke tepung roti, kita celupkan lagi ke putih telur, kemudian kita gulingkan lagi ke tepung roti. Dengan cara 2 pelapisan seperti ini akan menghasilkan kulit risol yang renyah, garing, kokoh, dan dia nggak gampang meleot. Pelapisan ini sesuai selera aja ya teman-teman, bisa 1 kali atau 2 kali pelapisan. Kalau aku pribadi lebih suka yang 2 kali pelapisan karena hasilnya jauh lebih kokoh dan jauh lebih renyah. Setelah diberi pelapis, biasanya langsung aku plastikin satu-satu seperti ini supaya bahan pelapisnya lebih menempel. Setelah dibungkus plastik satu persatu seperti ini, biasanya aku simpan di chiller selama kurang lebih semalaman baru digoreng. Atau kalau misalnya mau jadikan stok, aku simpan di freezer selama kurang lebih 1-2 bulanan ketahanannya. Nah, ini adalah adonan risol yang udah aku simpan di chiller selama kurang lebih semalaman dan ini siap untuk kita goreng. Sebelum adonan dimasukkan, pastikan minyaknya udah dipanaskan sebelumnya dan ini kita goreng dengan api sedang. Dengan membungkus adonan satu persatu seperti ini, bahan pelapisnya tidak akan mudah lepas ya teman-teman, jadi dia akan lebih kokoh dan lebih renyah. Yang perlu diperhatikan saat menggoreng risol, jangan gunakan api terlalu kecil dan jangan juga menggunakan api terlalu besar yang akan menyebabkan adonannya akan cepat gosong. Jadi gunakan api sedang aja dan saat menggoreng usahakan terus dibolak-balik ya supaya adonannya nggak gampang pecah. Kalau misalnya nggak dibolak-balik, tentu yang kena panas di bagian dasar akan terus mengembang dan dia akan pecah dengan sendirinya. Untuk menggoreng risol sendiri jangan terlalu lama, jadi usahakan minyaknya udah panas dari sebelum kita masukkan adonannya. Masak risol sampai berwarna kuning keemasan dan kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Karena sebenarnya bagian dalam risol ini udah matang, jadi kita hanya mematangkan bagian luarnya saja. Di sini bisa teman-teman perhatikan sisa dari remahannya ini sedikit sekali ya karena tadi udah kita bungkus dengan plastik dan udah kita simpan di chiller selama kurang lebih semalaman. Setelah digoreng ini bisa dilihat hasilnya tuh kokoh banget, gendut-gendut, besar ya dan ini sangat renyah. Dan nanti meskipun risolnya ini udah dingin, dia akan tetap kokoh dan gak mudah meleot. Meskipun nantinya itu kerenyahannya berkurang, tapi rasanya akan tetap enak dan tetap kokoh dan anti meleot. Ini hanya aku goreng sebagian dan sisanya aku simpan di freezer untuk stok cemilan. Dengan cara 2 kali pelapisan bisa dilihat teksturnya super renyah dan garing. Dan pas aku potong ini beneran renyah banget ya teksturnya, tapi bagian dalamnya ini super lembut. Tuh bisa kelihatan ya, dalamnya super lembut, creamy, dan bagian luarnya super renyah. Dan ini dia, risol raw good ala Semarangannya udah jadi. Resepnya aku bikinnya ekonomis, jadi kalau misalnya untuk isiannya bisa di skip ayamnya, dan bisa diganti sayuran yang lain. Sekarang mau langsung aku coba, dari luarnya aja udah kelihatan garing banget, dalamnya lembut. Untuk rasanya sendiri, ini aku suka banget. Rasanya gurih tapi ada manisnya. Rasa manisnya sendiri ini nggak bikin enak ya, jadi balance banget sama rasa gurih dari isiannya dan juga kulitnya. Dimakan sama cabai rawit, tambah nikmat dan mantap. Perpaduannya bener-bener match banget, jadi perpaduan manis, gurih dan juga pedas, bener-bener sangat mantap. Apalagi dengan teksturnya yang sangat renyah di bagian luar dan di dalamnya ini super lembut dan creamy. Bener-bener suka banget sama resep risol kali ini karena rasanya tuh aku banget. Ada rasa manis, terus ada juga rasa gurihnya. Resepnya juga super ekonomis, gampang banget cara buatnya. Yang pasti ini insya Allah anti gagal ya. Isian raw goodnya apalagi, lembut, creamy, dan bikin nagih. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.